Jadi kalau dalam sehari nggak mati listrik itu bukan sepaku namanya. Juga saya selama di sana makanya bukan Android, jadi nggak begitu panik lah. Yang saya panik kan cuma satu, kalau lagi mati listrik, otomatis saya nggak bisa mandi loh. Pakai pompa ya, air pompa Iya. ya. Air sumur. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita berada di daerah Jakarta Selatan. Kita ketemu dengan teman saya waktu itu. Kami bareng-bareng merantau di Sepaku ya, tahun 2016 saya ketemu dengan beliau ini. Kenalan dulu dong. Iya, saya ini mau balik tugasan dari Sepaku. Ya, kenal dari Mas Doni di sana. Waktu beliau ini dapat tugas dari perusahaannya di Samsat Sepaku gitu. Ya, nyari kosan susah, akhirnya kita tinggal di sebuah rumah. Apa ya? Dibilang serem enggak, dibilang enggak ya serem ya. tapi serunya kita waktu itu bakar-bakar ayam samben. Aduh, saya kayaknya masih nyimpen deh fotonya. Sama, Kita saya juga ada bakar-bakar. beberapa upload di Instagram. Bukan cuma dibakar, sama anak-anak. nyate sama anak-anak dulu. Tapi yang belum saya coba dulu itu jamur. Hah? Jamur. Jamur. Yang sampean kalau ke kebun sawit nyari jamur. Oh, iya jamur sawit. Jamur Itu sawit yang itu belum idenya ini dulu. Mas siapa namanya? Mas Andre. Mas Andre sama Mbak Weni ya. Itu yang belum sempat kurasain. Jadi kalau emang jamur sawit itu gampang pengolahannya, cuman bersihin, rendam pakai air garam beres. Ya gurunya dulu lah Mas Andre itulah. Mungkin minta sama Mas Andre lah kalau turun ke Balikpapan. Karena asalnya itu bukan nyari jamur sebenarnya. Musim hujan kita tuh nyari keong sawah. Apa namanya? Tutut. Tutut ya? Oh, tutut ya. Nyari keong. Sampai di sawah, keongnya nggak dapet. Si Mas Andre inilah, dia ngerogoh-ngerogoh jerami sama sawit, dapat jamur. Akhirnya kita nyari jamur. Tapi pengalaman saya kan 1 Agustus ingat saya 2016 tugas ke Sepaku. Nah, tugas di Sepaku sampean terakhir di November, saya balik itu sekitar sebelum November berarti ya. Balik habis itu nggak ngekos lagi di sana. Oh iya enggak. Saya bawa ayam dari Yang Sepaku. waktu itu kan pulang saya nganter. Iya. Saya bawa ayam juga kan. Jadi di situ awal mula pertama kali saya pelihara ayam Di kota. di kota. Ayam kampung jadi ayam kota sekarang. Bertelur, produksi. Nah, awal-awal nelur tuh kan, Mas. Itu saya ambil telurnya, coba saya tetaskan sendiri. Pakai Inkubator? gabus dong. Bikin dari gabus ya, inkubator maksudnya. Inkubator ya? Bikin inkubator, kasih lampu. Matang telurnya. Ada 8 telur matang. Terus bilang ibu, nggak usah diambil begitu, biarkan aja sama induknya, nanti netes sendiri, sudah netes baru disapi anaknya. Kan gitu. Rupanya memang seperti itu, nggak bisa dibikin dari gabus kasih lampu, matang, setengah matang telurnya. Jadi kayak telur di STMJ gitu. Telur rebus ya. Ya emang kalau ayam tuh kayak saya dulu kan, dari semua telur ayam yang menetas itu saya biarin dulu sampai umur 1 minggu, setelah itu disapi, dipisahin. Induknya saya keluarin dari kandang, anaknya biar tetap di kandang. Jadi alhamdulillah kita bisa dengan mudah menangkapnya ya kan. Sampai akhirnya terbang ke kuali. Terakhir kayaknya kita masak rendang ayam ya. Sate ayam. Gimana, ada yang pernah nyobain rendang ayam nggak? Ayam direndang loh. Itu emang era-era anak bujang masak. Waduh. Malam bakar ayam, mati lampu atau karena nggak ada penerangan ya waktu Iya, itu emang di mati samping lampu. kamarku itu. Di sebelah itu emang ada lampu, cuman emang lagi mati listrik. Waktu itu di masa-masa itu listrik kan masih jatahan mati-matian. Jadi kalau dalam sehari nggak mati listrik itu bukan sepaku namanya. Tapi inget nggak? Aku bikin kandang itu, sampean udah balik duluan bukan sih ya? Iya, saya udah balik. Balik duluan ya, tapi aku masih ngekos di situ ya. Kalau nggak iya, salah bener-bener. seminggu atau 2 minggu setelah itu deh, sampai baru pindah. Karena yang cerita, Cak, ayamku diakuin sama tetangga. Iya.
Ayamnya diakuisisi, Allah Akbar. Habis itu padahal sudah tak bikinin kandang. Kandang sisaan saya kan ada 3 itu. Kandang yang buat anak, kandang yang buat ayam-ayam gede, sama kandang buat bertelur. Ada 3. Kok langsung berubah jadi ayamnya? Aduh ya. Mengingat lagi benar. Jangankan di zaman sampean saya di sana itu perintis pemelihara ayam itu di tahun itu saya di sana. Asalnya emang saya nggak punya ayam di sana. Cuman tertarik lah kan. Saya ngelihat Pak Imam dulu punya ayam banyak. Pak, saya mau beli ayamnya gitu. Berapa? 1 aja Pak. Buat apa? Saya pelihara. Akhirnya sama Pak Imam dikasih aja, udah Mas, kalau pelihara bawa aja, nggak usah dibeli, nggak apa-apa, pelihara aja, yang penting nanti bertelur, beternak jadi banyak ya kan. Udah saya pelihara sama dulu barengannya Mas Andre. Saya melihara ayam, Mas Andre juga melihara ayam. Mas Andre bikin kandang di depan, saya bikin kandang di belakang gitu. Sampai kemudian Mas Andre istrinya lahiran, istrinya pulang ke Palembang, terus Mas Andre-nya pindah lagi ke mes, ayamnya dibawa, tinggal ayam saya sendiri. Adalah 1 orang yang tiba-tiba ikut-ikutan pelihara ayam. Ya beberapa kali saya ngelihat ayam saya kok nyampur sama ayamnya beliau. Ya sedikit nggak tega sih sebenarnya. Akhirnya malam-malam saya tangkap ayam saya tandain pakai tali itu di sayapnya, saya ikat. Oh iya. Nah, pernah waktu itu saya sedikit cekcok juga lah sama dia. Pas lagi mindahin telur ayam, pas lagi mindahin ayam, dia bilang, "Mas, itu ayamku lagi bertelur, jangan diganggu." Hah? Pas saya buka sayapnya, kok ada sayap, ada tali merah, ini mah ayam saya diakuisisi lagi. Ya, ini ayam saya gitu kan. Sempat jadi cekcok, ini ada tandanya, akhirnya selesai begitu aja. Nah, setelah itu udah tidak bertegur sapa lagi lah. Aduh, setelah saya pikir sepeninggal saya mungkin di sana tempat yang bagus ya Cak ya buat merah ayam ya kan sebenarnya. Iya. Cuman pas aku jalanin pelihara ayam, kuat-kuatan kasih pakan sama Iya. kuatan lahan. Kalau di kota itu kan lahan buat dia nyari makan susah ya, karena Ya, kebanyakan udah batas. vaping bloknya udah banyak, udah nggak ada tanah lepas lagi. Iya benar. Sementara kalau kita di Sepaku, seluas-luasnya mata memandang tanah semua, Iya. cacing tanah masih berkeliaran kan. Tapi saya selama di Sepaku pernah waktu itu lagi krisis dedak, saya itu pakai ini loh Cak. Jadi dedaknya 1 genggam dicampur pakai ini kangkung rawa, Oh, dicacah. dicacah. Itu makan. Mungkin di kota bisa diterapin kali ya. Bisa. Tapi enggak sih ya. Barangkali ayam kota pengennya yang lebih dari itu. Akhirnya saya beli juga bibit Ayam yang macam-macam, ayam Bangkok, ayam telur, ayam Arab. Oh iya, saya pernah lihat. Beli juga terus 10 saya beli. Tapi yang sampai besar ya sisa 2, sisa 3. Ayam kampung Joper Nah, pelihara juga. Terus itu udah besar, wah ini kalah, dompetnya kalah. Buat kasih pakan apa segala. Di awal mereka kecil-kecil semua, saya kasih pur. oh iya jadi manja ya. Pur terus. Akhirnya ibu nyampaikan, "Le, kalau kamu pakai pur terus habis tuh uangmu," bilang. Iya. Akhirnya kasih dedak. Nah, Kasih dedak, kasih sisa makanan dari Kasih- dapur apa segala, carup, kasih mau makan, ya sudah habis itu dedak terus. dedak terus. Ya kalau ayam itu kan emang waktu itu umur sebulan 2 bulan tuh udah lepas dari pur harusnya. Ya, karena emang berasa ya guys. Pur itu aja 1 plastiknya berapa ya waktu itu ya kalau salah ya? Sekilo itu 10 atau 11.000. 10 Itu yang ribuan paling ya? biasa. Iya. Biasa tuh. Itu udah berasa. Itu paling nggak sekilo itu cuma buat sehari loh. Bener. Ayam yang anakan 10 ekor aja itu bisa ya paling lama 2 hari lah. Kalau kita tiap hari kasih pur, berasa lah ya. Terus aku berhentinya pelihara ayam karena gini ceritanya. Jadi kapan itu biasalah kalau kita pelihara ayam pasti seringnya itu nongkrong, kumpulnya sama pemain ayam juga gitu kan. Iya. Di tempat penjual pakan ayam gitu. Ngobrol-ngobrol banyak tentang ayam juga. Terus ada orang datang. Orangnya ini entahlah ya dari
saya nggak kenal, mungkin penjaga warung apa pakannya itu kenal. Dianya ngobrol-ngobrol juga, ikut nimbrung ngobrol. Nanya dia, Mas pelihara ayam? Iya. Ternak kah? Ya saya lagi besarin aja. Terus ada ayam apa aja? Saya ceritakan tuh, ayam Bangkok, ayam Joper, ayam petelur, ayam Arab, dan banyak lagi gitu. Terus gimana? Sana depan bandara. Sampai ada ayam kampung itu jual telurnya kah? Tanya gitu. Saya nggak jual sih. Kadang saya tetaskan, kadang juga kalau keponakan atau orang rumah mau makan, makan. Karena saya nggak makan, nggak konsumsi. Apa ya? Kalau kita pelihara dari kecil tuh kayak gimana Sayang itu, ya? nah kasihan Sayang. kan kalau mau kok tak makan gitu. Akhirnya dia tanya gitu, ada telur yang mau dijual kah? Lagi nggak ada nih, lagi nggak nelur ayamnya. Cuman kemarin telur yang terakhir produksi itu tak ambilin, tak taruh di kulkas. Paling sudah dingin om, nggak segar lagi, baru di ram-raman gitu, di ramannya. Terus dia bilang, nggak apa-apa mas, aku mau buat jamu aja kok. Oh, Nggak buat apa-apa itu," jamu, dia bilang. bukan Ya, buat ditetasin ya. buat jamu kan. Terus ya sudah kalau mau ke rumah aja om. Oh sekarang bisa mas, dia bilang bisa. Nah ke rumah lah itu siang ke rumah, dia ikutin saya terus sampailah di rumah. Terjadilah transaksi ya kan, jual ayam apa telur ayam kampung. Hah? Dihargai, saya ada 4 waktu itu, dihargai 3 ribuan atau 4 ribuan gitu Satu butir? telurnya, satu butir. Lumayan. Bener, jadi lumayan ya. Nah setelah itu selang berapa hari Hilang. hilang bernama ayam Bangkok sepasang. Besok malamnya saya jagain, saya tungguin, datang kamu tak tangkap lah ibaratnya gitu kan. Rupanya besok malam itu dia nggak balik. Nah, Sampai saya ketiduran, lusanya hilang lagi hilang 3 lagi. indukan semua lagi. Wah jadi astagfirullahaladzim, kok bisa kayak gini. Akhirnya semangat untuk ternak besarin berhenti sudah. Udah hilang ya. Berhenti sudah. Terus saya juga tugas waktu itu ke Babulu, dari Sepaku PP Babulu. Sekarang udah nggak tersentuh lagi. Terus sama saya udah kasih aja ke sepupu yang meneruskan ternak di rumahnya dia. Sekarang sepupu ternaknya ayam dari Amerika. Kalkun. Bukan, Mana? ayamnya kayak macam sejenis Bangkok tapi gede. Oh, iya iya. Samo Kamu ayam samo. Sekarang masih aktif. masih aktif. Ya, lumayan banyak orang nyari. Terus itu nah, ini cerita juga. Jadi kapan itu saya lagi udah berkeluarga ya, Hah? tinggal tempat rumah istri gitu. Saya tinggal sana. Terus sama adik saya di WhatsApp bilang, Mas, Om di mana? Aku di rumah lah. Kenapa? Ini ada yang nyari kamu ke rumah. Ada yang nyari. Ada yang nyari ke rumah saya yang waktu kandang di ayam. Sepinggan. Iya, di Sepinggan. Kenapa? Terus ini ada yang nyari, nah dia kayak orang linglung dia bilang kan, bilang adik saya. Terus coba kamu tanyain kenapa. Terus adik saya WhatsApp juga, WhatsApp lagi kan. Kamu bener kah pernah kehilangan ayam? Adik saya ini kan sebelumnya nggak tinggal di rumah kan, Iya. tinggalnya kalau nggak di Penajam, di Lawe-Lawe itu sama bule, atau masih sekolah di Gading. Iya. Nah pulang jadi nggak tahu kisahnya. Habis itu tanyain gitu, Mas kamu pernah kehilangan ayam nggak? Pernah. Kenapa? Ternyata ini orangnya datang ke sini mau minta maaf sama kamu. Oh, dan bener orang yang beli telur itu. Nggak tahu. Jadi apakah orang itu atau bukan, nggak tahu. Karena gini, dia mau minta maaf sama kamu nih. Wah, aku lagi ada kesibukan, jadi nggak bisa Ketemu. datang ke rumah. Akhirnya nggak ketemu. Cuman ya itulah. Jadi kisahnya orang ini kembali ke rumah untuk minta maaf sama aku karena udah ngambil. Dulu dia lagi mabuk, dia beli rokok, minuman keras gitu-gitu. Jadi kayak mau tobat lah. Nggak sempat jumpain saya. Tapi nggak tahu habis itu. Kamu sebut foto nggak orang yang kayak mana? Nggak kepikiran aku mas, dia bilang aduh, jadinya nggak tahu. Cuman di situ
Akhirnya ya udahlah. Habis itu kan waktu itu juga udah nggak kepikiran buat nerusin ternakan, nggak ketemu juga sama orangnya. Entahlah kalau ketemu dimaafin atau seperti apa. Ya. Cuman kalau udah lewat beberapa tahun, ya mungkin kesalnya masih ada ya. Mungkin. Tapi alhamdulillahnya entah itu dengan kesadaran dia sendiri atau ada sesuatu yang menimpa sehingga menyebabkan dia minta maaf. Benar. Ya kita sih setiap kali usaha ya alhamdulillahnya kayak saya pun juga ngalamin hal yang kayak gitu di semasa waktu di tempat yang dulu. Diakuilah ayam itu ternyata sampai akhirnya nggak ada yang hidup. Tahu nggak kisahnya nggak ada yang hidup? Gimana? Makan biawak dan mati di kandang. Akhirnya dipindah ke tempat anaknya kalau nggak salah begitu. Ayamnya itu dipindah semua tempat anaknya. Nah sampai akhirnya di situ ternyata ayam saya kembali bertahta di situ. Jadi penguasa tunggal. Kan Tapi waktu inget nggak sampean kita renovasi kandang itu? Iya. Yang kita paku ke pohon nangka itu kan? Iya. Ditempatin kan itu? Pohon rambutan. Rambutan ya itu ya? Pohon rambutan. Yang di dalam itu kan tenggerannya. Itu ditempatin sama dia akhirnya. Iya. Tapi sewaktu saya di sana itu kan semenjak wabah hanya menyerang itu kan, itu dia udah nggak kelihatan lagi loh ayamnya. Udah nggak, dia sendiri bilang, udah saya pindahin ke rumah anak saya kata dia gitu. Udah dipindahin. Jadi makanya siap dengan PD-nya. Waktu itu saya dapat rezeki dari mana saya lupa ya. Saya belilah bibit ayam Bangkok. Awalnya 2 ekor. Di daerah perkampungan sawah gitu. Saya jalan sama Iqbal dulu. Iqbal anterin saya. Iqbal ngerti ayam kan. Saya mau beli anak ayam Bangkok. Akhirnya dipilihin sama Iqbal tuh, dipilihin. Nah, setelah saya pulang, akhirnya ada yang saya kasih Iqbal, ada yang saya kasih Aris dulu. Iqbal ngincar ayam Bangkoknya. Ya udah saya kasih ayam Bangkoknya. Aris dapat ayam kampung yang gedenya dulu. Terus sisanya, bisa pernah gitu lagi bulan puasa. Itu kan ayamnya lagi ukuran tanggung ya. Ukuran dibilang gede enggak, kecil juga enggak. Jadi sore-sore itu saya lagi mandi ceritanya nih. Lagi mandi, ada yang gedor-gedor pintu kamar mandi. Tahu ngapain? Dia nanya, "Mas, ini ayam punya siapa?" Saya jawab kan dari dalam kamar mandi, "Punya saya." "Dijual nggak? Saya mandi dulu," saya bilang kan. "Dijual nggak ya? Kalau dijual saya tungguin nih." "Nggak dijual Pak, saya mandi dulu." Nah, akhirnya saya mandi, saya pikir dia udah pergi, nungguin di dalam musola. Dia maksa pengen beli. Waktu itu ukuran kecil dia ngehargain seharga 75.000 satu ekor. Waktu itu saya jual totalnya ada kalau nggak salah sih 8 ekoran. Ya dalam hati saya lumayan lah buat tamatan THR beli baju lebaran. Karena ayam kampung di kampung sendiri pun mahal harganya, apalagi di kota loh. Kalau di Balikpapan sendiri gimana harganya Cak, ayam kampung? Nah, Harga daging ya? salahnya saya ya waktu itu saya beli ayam joper pembesaran, nggak tahu harga pasar. Nah, Jadi sebenarnya prospek kalau kita mau pembesaran gitu jual, cuman nggak tahu harga. Akhirnya apa ya? Usia-usia apa ya? Kalau orang nyebut itu usia ayam yang dipanggang gitu. ya. Itu saya jual 103 ekor, gak masuk belas. Jadi buat bener-bener yang apa ya, itu akibat udah dicuri yang lainnya itu. Oh, udah males. Udah males. Habis itu udah yang jadi kisahnya dibeli sama tetangga. Hah? 103 ekor 103 ekor, 2 orang datang gitu kan. Udah ambil aja 103 ekor 103 ekor. Pulang mereka, balik lagi dong. Dan masih ada nggak 103 ekor? Jadi Ya, orang rezekinya seneng lah mereka ya. nggak tahu harga. Bener-bener Saya prinsip saya waktu di sana itu ayam itu saya bukan buat dijual, bukan buat apa, emang ya kan Cak Doni tahu lah ya kondisi di sana seperti apanya kalau siang-siang gitu kan. Dan saya butuh temen di sana, sedikit banyak butuh hiburan lah. Dengan adanya ayam itu ada sedikit hiburan dan kesibukan tambahan di siang-siang hari, di sela-sela siang. Ya sampai akhirnya baru taunya menghasilkan pas bulan puasa itu. Kok yang ukuran kecil segini aja bisa laku 75.000. Gimana kalau yang besar? Dan untungnya waktu itu dia ngambilnya yang kecil-kecil semua, 8 ekor. Yang besar ini sempat tawar. Saya berani bayar yang besar itu 200.000. Saya bilang enggak. Karena itu yang besar-besar itu satu ayam Bangkok, satu lagi ayam kampung biasa. Saya suka sama warna bulunya, bagus.
Bahkan waktu sebelum pulang itu sendiri, saya sempat niat, ini saya jual apa mau saya kasih ya? Ini mau saya jual apa mau saya kasih ya? Akhirnya saya pikir daripada saya jual, udahlah ini kenang-kenangan buat teman-teman di sini ya. Jatahnya Aris sama Iqbal waktu itulah ya. Dari semua itu ada sih yang dijual, yang kecil-kecilnya dijual ke tetangga sebelah. Saya lupa namanya tetangga sebelah tuh siapa itu. Masih kontekan nggak sampai nama Iqbal sama Aris? Oh, nomor saya yang di Sepaku dulu kan udah nggak aktif. Ya itu yang nomor lama itu di handphone yang lama kan, handphone yang lama kan udah hancur banget tuh kan. Nah akhirnya saya ganti handphone dengan yang pakai yang 2 SIM. Yang satu itu nggak saya isi pulsa sampai nomornya hangus. 2020 saya masih ketemu mereka. Ada yang inget nggak sampean? Kita beli singkong. Iya? Beli singkong. Nggak mau dibayarin ya itu ya? Hah? Waktu itu? Nggak mau deh. Atau aduh. Bapak-bapaknya tuh. Kalau saya selama di sana itu ya pengalaman apa ya? Bukan pengalaman sih ya sebenarnya. Kisah-kisah yang dijalani di sana itu kalau inget pahitnya, ya hampir nggak ada pahitnya sih. Karena emang semuanya tawar, hambar banget ya kan? Hambar ya. Subuh ya kadang ada yang datang, kadang sendirian sampai azan subuh pun males gitu kan. Ya udahlah subuh sholat sendiri aja akhirnya begitu. Ngerasain mati lampu sehari bisa berjam-jam. Ya bersyukurnya nggak kayak sekarang. Kalau sekarang ini mati lampu sejam 2 jam, mana ya kayaknya? Kayak nggak ada kehidupan ya. Di zaman itu kan teknologi kayak Android kan masih baru-baru banget ya. Ya kebetulan juga saya selama di sana makanya bukan Android, jadi nggak begitu panik lah. Yang saya panik kan cuma satu, kalau lagi mati listrik, otomatis saya nggak bisa mandi loh. Pakai pompa ya, air pompa Iya. ya. Air sumur. Kebayang nggak kalau dulu sampean waktu tugas di Sepaku akan jadi ibu kota negara itu? Sebenarnya sama sekali nggak kebayang loh. Di tempat itu banget, bener-bener di tempat itu. Kenapa ya saya bilang ya? Ya Allah, seandainya berandai-andai nih kan, kalau saya nggak pulang aja ke Jakarta sekarang, ya saya jadi warga ibu kota selamanya. Ini bisa jadi di tahun depan atau tahun 2025, ini bukan lagi ibu kota Jakarta, tapi kampung Jakarta. Padahal 2016 presiden belum planning Belum kan ada. untuk jadi ibu kota negara gitu kan. Padahal di tahun itu juga mungkin kalau harga tanah udah terjangkau lah ya. Terjangkau banget. Bahkan sempat ada yang nawarin saya dulu satu kapling itu 11 juta waktu itu kan. Yang rame di daerah apa? Daerah apa namanya? Bere-bere ya? Yang oh ini Jumlai. Tanjung Jumlai. Ya, Iya, ada iya, dulu iya. sempat yang Iya, iya, nawarin bener-bener. katanya. Mau bikin kapling di sana dijual 11 juta apa berapa gitu. Saya ditawarin, dia bilang, "Ya, saya belum ada niat buat terus menetap di sini. Karena belum ada pandangan kan sampai ada sesuatu yang sebenarnya kalau dibahas apa ya? Lucu iya, tapi ada lucunya, ada sedikit penyesalannya. Ada seseorang yang Apa tuh? ada seseorang yang berhasil menarik lah di sana. Ya, sama dianya nggak pernah ngobrol, tapi ngobrol sama orang tuanya terus. Iya. Kalau tahu nggak usah sebut merek ya. Ada dulu, jadi emang ya semangat banget buat bertahan di sana sampai ada insiden lah kan, insiden yang mengharuskan untuk pulang. Ya udah, sementara pulang dulu. Sampai akhirnya saya dapat kabar, udah duluan loh. Tahu kan, udah kebayang belum? Rumahnya samping masjid ya? Nah kan, jangan disebut merek dong. Duh, saya benar-benar tertarik banget itu. Seperti sesuatu hal yang apa ya? Mustahil tapi harus diusahakan. Pasti semangat-semangatnya ya Wah, waktu itu ya? semangat banget. Makanya kalau misalkan ada info nih kan dari grup MT, nanti hari Jumat malam Jumat kita MT-an.
Orang-orang berangkatnya itu hari Jumat pagi, saya hari Kamis sudah berangkat, saking semangat. Kenapa ya? Karena ya nggak tahu ya, namanya ketertarikan. Tapi ya kalau diingat-ingat sekarang, sebagaimana kata orang-orang bilang, ironi dan tragedi itu kalau dijalani sering waktu akan berubah menjadi komedi, ya nggak? Ya kalau diingat-ingat di zaman dulunya itu sakit banget ya kan. Ini mustahil tapi harus diperjuangkan, kan sedih ya. Tapi kalau diingat sekarang ya pengen ketawa. Ya, ya, ya. Terus, oh ya, dengar-dengar sekarang lagi aktif di TikTok nih. Gimana? Ya mulai dikit-dikit. Apa namanya? Merintis lah, sampingan-sampingan. Aktif sedikit di live streaming ataupun di reposting konten. Ada konten yang bikin sendiri, ada emang konten yang reposting dari akun orang, ada. Tapi rata-rata sih kalau dari akun orang, nggak mungkin dari aplikasi lain ya. Ya tetap saya harus konfirmasi sama yang punya mengizinkan atau tidak untuk di re-uploadingnya. Spill dong nama TikToknya. Nama TikToknya nanti ada di sini ya. Iya. Kalau di TikTok ya baru-baru ini sih. Kalau dulu sempat kan cuman sebagai penikmat, sampai kemudian ngelihat di jajaran teman-teman sendiri bahkan ada MT yang ya kalau dilihat-lihat ngeselin ya. Selesai ngajar rebahan di kamar, tapi kok setiap kali futsal yuk ayo, jalan yuk ayo terus. Ya bukan meremehkan Ukrong Kak, tapi dengan setiap kali ajakan ayo gas itu kan membutuhkan biaya yang banyak. Sampai akhirnya saya penasaran, saya tanya, ternyata dia menjadi afiliator di TikTok Shop dulunya sebelum ditutup. Ya alhamdulillahnya kan berarti mendapatkan ladang rezeki yang halal dari situ. Nah kesalahan saya taunya setelah itu booming, saya baru ikut-ikutan. Kalau seandainya saya konsisten dari dulu, ya dulu saya pernah aktif juga upload konten-konten tentang, bukan konten sih ya, lebih ke re-uploading video klip musik official. Pernah beberapa kali, sampai kemudian saya ngedown, kayaknya nggak bakalan laris deh kontennya. Akhirnya saya hapus, bikin lagi. Ya kembali jadi penikmat, sampai akhirnya saya tahu dari MT itu katanya bisa menghasilkan. Ya sekarang saya coba-coba lagi ya, barangkali nanti dengan adanya TikTok Shop bakal nyangkut 1/1 atau 1/2 iklan. Ya per konten 1 iklan kan, ya mudah-mudahan. Cuman untuk sekarang sih masih fokus untuk pengembangan akun nih, pengembangan untuk jumlah followers, jumlah viewers, dan jumlah like-for-like-nya. Barangkali ada yang mau bantu support, silakan. @_ RAIF. Raif. Iya. F-nya berapa? F-nya ada 3. F-nya ada 3 ya. Kalau sekarang konten saya itu lebih ke bukan kata-kata motivasi Islami, bukan. Cuman lebih ke yang para anak-anak muda, ABG labil, ya ABG labil, para sad boy dan para sad girl, kalau lagi galau biasanya nyari kata-kata yang relate dengan keadaannya, asik relate-nya tuh. Yang mungkin orang-orang yang lagi galau ataupun lagi apa, dia butuh sesuatu untuk diupload sebagai storygram atau mungkin story WhatsApp-nya, itu saya sediakan di akun saya. Yang penasaran boleh nanti berkunjung. Sebenarnya sekarang sudah banyak tools untuk kita bikin konten-konten begitu ya. Oh udah banyak banget. Ada ChatGPT. Ada. Pernah tahu? Oh kalau pakai itu. belum. Nah, ChatGPT itu, jadi kita mau cari definisi apapun atau kita tanya apapun lah, akan dia jawab. Ada itu. Kalau Google kita searching apa, dia kasih definisi gitu ya. Akan muncul yang tertinggi. Hasil pencarian yang terbanyak gitu akan muncul teratas. Tapi kalau ChatGPT, apapun kita mau cari, tentang apapun lah akan terjawab. Tapi dia kayak punya regulasi yang kita tanya sesuatu yang di situ kritikal atau rahasia atau apa, dia konfirmasi, saya tidak jawab dan lain sebagainya gitu. Ada ChatGPT, cek aja lah, tapi aksesnya juga tetap lewat Google. Cuman dia seperti web gitu. Kita sejenis tanya AI bukan sih ya? Ya sistemnya mungkin ya. Sistemnya ya.
Menarik juga kayaknya tuh bakal dicari. 3 bulan atau 4 bulan yang lalu saya ketemu sama teman dulu pernah MT ya, MT tugas di Spinggan. Sekarang aktif bikin konten kreator juga. Terus apa ya? Dia buka usaha gitu. Jadi ini, Cak, dari nama misal Arif nih, nama Arif dibikin jadi logo. Oh ya, ini namanya Kreator tuh apa sih desainer gitu lah ya. Desainer ya, desainer gitulah. Dihubungkan dengan apa Photoshop ya apa sih? Habis itu Ada jadinya seperti ini gitu. Ya, Akhirnya itu proses dia buat si logo itu dari huruf A-nya itu begini, R-nya begini, I-nya gini, F-nya di sini gitu kan. Dia video tuh dari atas, terus dia upload. Uploadnya di mana? Di Facebook. hah? Facebook ternyata menghasilkan. Oh, Facebook juga. ya. Kalau di Facebook itu kalau nggak salah pendapatannya melalui Star Gift ya. Beda kalau misalkan di TikTok itu kan dia giftnya itu stiker, berupa stiker. Kayaknya kalau di Facebook itu berupa star, bintang, ataupun kalau dia bisa live streaming di Facebook bisa pakai link Saweria juga bisa. Kalau di Facebook itu saya sama sekali nggak pernah live karena emang algoritmanya saya nggak paham dan nggak pernah tertarik. Selama ini saya pakai Facebook itu cuman forum jual beli biasanya. Ketika ada kebutuhan yang kebutuhan lebih ke hobi sih ya. Kalau lagi hobi apa pengen cari gitu, atau mungkin ada yang bosen dengan barang apa. Awalnya dulu itu saya main di Facebook Marketplace, action cam dulu. Zamannya masih hobi-hobinya touring, jalan-jalan, belilah action cam kayak orang-orang kan. Nah itulah awalnya saya mengenal Marketplace Facebook. Yang sampai sekarang Marketplace cukup menjanjikan dengan ya tadi mungkin sama kayak saya di TikTok re-uploading konten orang. Kalau di Facebook kita cuma modal foto sama alamat penjual. Kita bisa posting sebagai jualan kita sendiri. Adapun nanti pembayaran dan konfirmasinya melalui rekening bersama atau transfer langsung ke kita. Udah tahu belum ya? Nggak tahu. Nah, kalau di Facebook itu biasanya jual beli lebih lancar loh. Oh. Dia walaupun bukan platform khusus jual beli, tapi menyediakan yang namanya marketplace, apa aja ada di situ. Dari mulai apa yang paling kecil ya, gorengan sampai rumah ada di sana, lengkap. Coba saya sekali nanti buka di marketplace. Ternyata ada suatu saat saya diundang untuk jadi sharing gitu ya, sharing di narasumber di Muda Mudi, kasih waktu 10 menitan untuk menyampaikan atau perkenalan ini komunitas K4 gitu kan. Terus silakan kalau ada yang berminat hubungin saya gitu kan. Rupanya ada satu pemuda yang dia hubungin, bener Mas Don, bener nomornya Mas Doni, ya bener. Terus Mas, aku mau dong join di sini. Rupanya apa dong? Dia udah penghasilan sebulannya udah 6 juta rutin. Dari mana? Bulan. Bener. Dari dia itu afiliasi dengan Shopee ya. Oh, Shopee afiliator. Iya bener. Shopee itu gede banget gitu. Jadi ketika orang beli lewat link yang dia sajikan, itu dia akan dapat gitu kan. Dapat. Nah di situ. Kalau Shopee itu saya pernah belajar. Kayaknya sih nggak terlalu susah kalau dari Shopee ya. Kita cuman tinggal bikin konten sesuatu barang yang kita beli dari Shopee. Misalkan kayak wireless mic ya, yang lagi dipakai nih. Kita bisa bilang, kita beli wireless mic ini dari Shopee loh, linknya ada di deskripsi. Nah, kayak gitu. Modelnya kayak gitu kan? Iya, seperti itu. Nah, setiap konten kita bisa selipin salah satu, atau mungkin saya pakai jaket ini, jaket yang saya pakai ini, saya beli di Shopee, linknya di deskripsi ada. Ya, bener-bener. Sebenarnya gitu ya. Atau link di bio gitu. Link di bio bisa juga. Nah, sekarang kalau di era sekarang ini ya, orang yang bilang apa-apa serba sulit, sebenarnya bukan serba sulit, tapi serba nggak tahu dan nggak mau tahu ya. Kalau orang yang dia mau tahu, yang akhirnya tahu sampai akhirnya, ya proses untuk menjadi seorang pakar kan susah ya. Tapi yang namanya pakar itu berawal dari fenomena bola salju, kecil lama-lama besar. Harus ya kayak Tokopedia lah, mulai aja dulu. Kayak saya juga sama, mulai sesuatunya dari hal yang kecil, ya dibiasakan, lama-lama kan terbiasa kok.
seru sih dunia konten kreator ya, macam-macam ya sekarang. BTW sih mau nanya, ini dulu kan sempet viral juga nih, kalau dulu nggak ada viral ya namanya ya. Kalau dulu itu namanya terkenal ya, terkenal dan akan apa namanya ya? Soal apa nih? Soal yang di Balikpapan dulu, saya pernah dengar katanya ada sekelompok pemuda yang menggerakkan bank sampah. Gimana itu pencetusnya nih? Wah, itu bank sampah mandiri Kasdul. Jadi dulu saya kumpulkan remaja-remaja masjid dari pengajian gitu ya, kumpul terus kita keliling setiap hari Sabtu sore gitu, kita keliling komplek untuk ngumpulin sampah-sampah tapi bukan sampah semua jenis sampah gitu ya, sampah-sampah yang masih memiliki nilai ekonomis ya, sampah plastik, daur sampah ulang kardus ya, daur ulang lah, kita olah, kita bersihin. Kalau mulai dari gelas gitu ya, gelas air mineral kemasan, kita bersihkan tutupnya, terus kita susun tumpuk-tumpuk, kiloin, jadi duit lumayan, bisa jadi kas. Jadi dulu saya mulai dengan teman-teman itu dari itu bank sampah keliling tuh, udah dapat modal jadi warung, warung mini mandiri Kasdul. Kami buka setiap malam pengajian atau sore ngaji cabai rawit, kita buka. Lumayan juga hasilnya, memang keuntungannya kecil tapi setiap bulan kami bisa memberikan ukhro ya, uang jajan, ya. Uang jajan buat yang jaga penjaganya. Iya, penjaganya. Jadi jaganya kita gilir. Saya kadang, nanti siapa lagi, setiap bulan kita bagi. Jadi lumayan sebulan 75.000 zaman sekolah. Siapa yang mau kasih? Iya. Di zaman itu 75.000 itu udah termasuk. Iya. Karena kabarnya dulu kan sempat ya, kalau bahasa sekarangnya viral lah ya, muncul di berita-berita Balikpapan. Iya. Sempat masuk koran. Iya. Jadi bank sampah pertama yang dikelola oleh remaja masjid. Iya. Pada saat itu. Waktu itu saya sempat ngeliat, cuman bukan di koran. Ada fotonya ditampilkan sama salah satu teman saya di proyektor. Ini adalah contoh seorang remaja Balikpapan. Kalau saya lihat, ini kayak saya kenal nih orangnya nih, kayak, wah iya nggak salah ini. Itu sekarang gimana nasibnya? Nah, nasibnya berhubung yang kemarin itu pada remaja-remaja, pada sekolah-sekolah punya banyak waktu gitu kan, sekarang udah kerja. Oh, siklus. Sibuk masing-masing, dan generasi di bawahnya belum siap untuk menerima tongkat estafet ini gitu kan. Akhirnya awalnya vakum ke jalan. Barang-barang ekonomis tadi yang masih tersisa di gudang jual habis, panggilkan pengepul habis, terus warung juga mangkrak, nggak lanjut lagi, nggak ada yang belanja, berhenti juga habis. Akhirnya warungnya sekarang jadi gudang penyimpanan juga jadi gudang lagi, kosong. Ya, kalahnya sebuah inovasi itu akan kalah dengan yang namanya siklus, karena ya terpaut usianya kayaknya jauh juga ya, jadi kesiapan mereka untuk kesana tuh belum begitu terlatih banget. Ini juga sedikit pembelajaran buat saudara-saudara pendengar juga. Jadi yang namanya inovasi itu harus disediakan siklus berulangnya setelah kita siapa generasi penerusnya, terus disiapkan ya. Inovasinya waktu itu bagus banget, bank sampah, siapa yang tahu di zaman itu loh. Dan siapa yang pemuda masjid mana yang kepikiran untuk menggerakkan bank sampah. Makanya mungkin di Balikpapan waktu itu tergerak dan akhirnya sampai menjadi inspiratif juga tuh di Balikpapan. Ya mungkin sekarang di daerah-daerah lain, nggak cuma di Balikpapan, ada yang menjalankan apa yang sudah dijalani oleh Mas Doni. Alhamdulillah, walaupun warungnya nggak terus, tapi jariahnya masih terus ya. Amin. Insya Allah. Dan ini sekarang kelihatan. Nah, teman-teman yang dulu kita sama-sama ngambilin sampah, keliling bareng-bareng, terus
jaga warung, kita belanja, susun gitu, untung kurang lebih bagi setiap bulannya dulu kami itu bisa setiap lebaran beli baju batik seragaman. Setiap lebaran. Lebaran. Jadi muda-mudi bikin baju. Kami bukan dari duit pribadi, tapi dari Uang kas tadi ya. Itu tadi bisa buat. Terus saat ini teman-teman yang dulunya itu remaja-remaja SMP, SMA, saya yang kuliah waktu itu kan, sekarang udah pada kerja semua. Alhamdulillah bisa dikatakan ya berhasil lah ya. Saya kerja di swasta, terus di bawah saya Aska juga swasta. Kemudian ada 3 yang PNS. Wah, Jadi kami alhamdulillah ya. berlima lah ya, berlima. Kami swasta di alat berat, yang 3 lainnya itu PNS. Alhamdulillah ya, Ya. barokah Jadi ya. saya secara pribadi gitu ya melihat ini bagus kalau ada apa namanya program kemandirian. Iya. PPG itu ada program kemandirian, terus implementasinya atau pelaksanaannya itu tadi prakteknya gitu ya. Alhamdulillah memang terbukti. Jadi teman-teman yang udah mandiri ini, kalau dulu kita kebingungan siapa yang harus bayar kalau main lagi jajan Iya. gini kan, ngopi apa di luar, bingungan. Sekarang Tinggal siapa ngitung. yang duluan, Iya. aku yang bayarin gitu. Luar biasa. Barokahnya di sana. Ya, mudah-mudahan kedepannya makin lancar, makin barokah buat Amin. Mas Doni, keluarganya, dan juga buat saya. Kapan nih rencananya? Kalau rencana sih udah dari tahun ini, udah dari tahun kemarin udah ada rencana. Cuman ya mungkin kodarnya aja belum ketemu kali ya. Alhamdulillah, yang penting masih sehat, masih bisa untuk berjuang. Itu aja insya Allah sekarang mah cukup. Adapun yang yang itu ya bisa kita tunda sedikit-sedikit lah ya. Sambil berjalan waktu, insya Allah bakal ketemu. Kapan masih tugas gak sih? Di sini enggak. Oh enggak, sudah. Di sini sekarang sebagai ruwiyah biasa aja. Kalau ada jadwal, kalau lagi membutuhkan tenaga bantuan, ya turun gunung. Kalau tidak berbenturan dengan jadwal bekerja. Tapi kalau ada jadwal kerja, ya pending dulu kali ya. Oke. Terus pesan nih buat remaja-remaja kita di Pesan. seluruh Indonesia nih. Pesan buat remaja kita, sederhana aja pesan saya, yang menjaga pasti akan terjaga. Jadi apapun itu, baik itu tingkah laku atau apapun, usahakan selalu dijaga. Insya Allah bagaimana kita cara menjaga, orang lain pun akan menjaga juga. Termasuk juga yang pasti yang pertama ya, kalau kita menjaga, Allah pasti jagain kita kok. Jadi jangan pernah ada rasa takut, wah nanti kalau gini gimana, kalau nanti kalau gitu gimana. Enggak. Kalau namanya menjaga, Allah pasti bakal jaga, percaya. Gitu teman-teman, jadi pesan dari Mas Arit, siapa yang menjaga pasti akan terjaga ya. Kita ada di mana-mana, tapi jangan kemana-mana. Tonton terus podcast apa nih, kita kasih nama nih. Ini Podcast pertama apa nih ya? kalinya nih. Ini Podcast Warung pinggir Kopi. jalan. Warung Kopi jadi PWK Prasteguh juga dong. kayak Prasteguh. Ini kita bikin namanya podcast pinggir jalan ya, karena banyak Oh, motor ya. seru. Kayaknya nanti episode keduanya kita mau nongkrong-nongkrong di angkringan-angkringan. Ya, kita namanya kasih nama podcast pinggir jalan ya. Bukan Podcast pinggir jurang ya, pinggir jalan. PPJ. Podcast pinggir jalan. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan.